Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Rosak Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, dengan NIM 440 3246227 dari angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kontrol PWM dan encoder motor DC menggunakan Simulink. Nah, jadi pada video ini saya buat bertujuan untuk yang pertama memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC. Yang kedua, memahami cara membaca sinyal encoder di Simulink. Yang ketiga, memahami integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah pulse width modulation atau PWM. Jadi PWM ini adalah sebuah teknik pengaturan daya yang dikirimkan ke motor DC dengan memodulasi lebar pulsa sinyal digital. Teknik ini mengontrol besarnya daya berdasarkan duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode tertentu. Semakin besar nilai duty cycle, maka semakin besar pula daya rata-rata yang diterima motor sehingga motor dapat berputar lebih cepat. Meskipun demikian, PWM tidak mengubah besar tegangan suplai, melainkan hanya mengatur nilai rata-rata daya yang masuk sehingga memberikan kontrol kecepatan yang lebih efisien. Nah, untuk cara kerja PWM pada motor DC sendiri, PWM bekerja dengan menghasilkan sinyal on-off yang sangat cepat, sehingga motor DC merespons sinyal tersebut sebagai sebuah tegangan rata-rata. Jika duty cycle bernilai 0%, motor tidak akan bergerak sama sekali, sedangkan pada nilai 100%, motor berputar pada kecepatan maksimum. BBM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor, mengubah arah putaran apabila dikombinasikan dengan rangkaian edge bridge, serta membantu efisiensi energi dan mengurangi panas pada motor. Dalam Simulink, nilai PWM dapat diberikan melalui blok konstan untuk nilai tetap atau slider gain untuk nilai yang dapat diubah secara real time. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep encoder 2 pin. Jadi, encoder 2 pin atau incremental encoder adalah sensor yang menghasilkan dua sinyal pulsa yang dikenal sebagai channel A dan channel B. Sensor ini digunakan untuk membaca gerakan rotasi motor dengan menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Dari pulsa tersebut, sistem dapat menghitung posisi relatif putaran motor. Selain itu, adanya perbedaan fase antara kedua channel memungkinkan perangkat untuk mengetahui arah putaran motor, sehingga encoder ini mampu memberikan informasi yang cukup lengkap terkait gerakan motor DC. Nah, untuk cara kerja encoder 2 pin pada motor DC sendiri adalah ketika motor DC berputar, encoder menghasilkan rangkaian pulsa yang kemudian dibaca oleh Arduino atau Simulink. Berdasarkan pulsa tersebut, sistem dapat menentukan jumlah total putaran melalui perhitungan jumlah pulsa yang masuk, yang kemudian dikonversi menjadi posisi putaran motor. Selain itu, posisi selain posisi, kecepatan motor dapat diperoleh dari selisih jumlah pulsa dalam interval waktu tertentu. Perbedaan fase antara channel A dan B membantu sistem mengenali apakah motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Seluruh data seperti posisi dan kecepatan dapat ditampilkan secara langsung melalui blok tampilan seperti display atau scoop di Simulink. Nah, untuk hubungan PWM dan encoder 2 pin sendiri adalah PWM berfungsi mengatur kecepatan motor dengan mengubah besar duty cycle, sedangkan encoder 2 pin memberikan umpan balik berupa pulsa yang menunjukkan posisi, kecepatan, dan arah putaran motor. Keduanya saling berkaitan karena PWM hanya mengatur daya yang masuk, sementara encoder memastikan apakah kecepatan motor yang dihasilkan sesuai
kecepatan motor yang dihasilkan sudah sesuai dengan nilai PWM yang diberikan. Dengan kata lain, PWM menjadi sinyal penggerak dan encoder menjadi sensor pengecek hasil gerakan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kombinasi antara PWM dan encoder 2 pin memungkinkan sistem kontrol motor bekerja secara lebih presisi dan responsif. PWM menentukan besarnya daya yang diberikan, sementara encoder memastikan hasil pergerakan motor dapat dipantau dengan akurat. Dengan adanya kedua komponen ini, proses pengendalian motor menjadi lebih stabil, mudah dianalisis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik dalam praktikum maupun aplikasi sistem kontrol yang lebih kompleks. Nah, untuk penjelasan materinya sudah cukup. Nah, sekarang kita langsung masuk ke video penjelasannya, video pempraktekannya maksud saya. Nah, sebentar, di sini saya akan menjelaskan sebentar. Nah, jadi sebelum kita membuat rangkaian sistem kontrolnya itu, kita memasukkan file file yang awalnya nanti di-download, lalu nanti dimasukkan ke command window. Nah, itu nanti digunakan untuk program, untuk rangkaian sistem kontrol yang nantinya akan kita gunakan. Nah, ini sebelumnya sudah saya install dan saya masukkan ke command window. Oke, kembali lagi ke videonya tadi. Nah, jadi setelah file yang di-download lalu dimasukkan ke command window tadi selesai, lalu kita masuk ke pembuatan rangkaiannya. Nah, di sini saya sudah memiliki videonya. Nah, masuk ke Simulink, blank model. Jadi kita membuat dari awal kita mencari komponen-komponennya di library browser. Kita membutuhkan PWM, lalu ada konstan, lalu PWM dan konstan itu kita copy paste. Nah, untuk pin number-nya salah satu dibuat menjadi 5, sedangkan yang satunya lagi dibuat menjadi 6. Nah, setelah rangkaian sistem kontrolnya jadi, di sini kita men-setting terlebih dahulu run on hardware-nya. Kita menggunakan Arduino Mega 2560. Jadi, kita menyetingnya sesuai dengan Arduino Mega ini. Nah, di sini stop time-nya kita ubah menjadi INF, solvernya discrete, solver detailnya fixed stop size ini 0,1, lalu lanjut ke hardware implementation, lalu buka passport connection, pilih manually select. Jadi ketika kita memasang motor DC-nya, itu nanti kita mengecek eh, kom pad- kom pada portnya itu pada angka berapa, menyesuaikan dengan modul Arduino Mega yang kita gunakan. Nanti itu dapat dilihat di device manager kan. Nah, oke, kita lanjutkan.
Oke, di sini build configuration-nya kita pilih tester runs. Oke, nah pada konstan ini kita ubah nilai pada salah satu rangkaian. Nah, kenapa salah satu saja yang diubah? Eh, itu dikarenakan eh, agar kita dapat eh, memutar si motor DC tersebut. Nah, kenapa harus salah satu yang diubah? Nanti kalau nilainya dari kedua rangkaian sama, itu tidak akan berputar karena memiliki nilai yang sama. Jadi tidak ada selisih antara eh, kedua putaran. Jadi misal yang rangkaian satu itu arah jarum jam, sedangkan yang kedua itu berlawanan arah jarum jam. Nah, jika nilai yang dimasukkan sama, itu tidak akan mau berputar. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya memasukkan 255 pada rangkaian yang satu dan rangkaian yang kedua adalah 0. Nah, nanti pada motor DC-nya akan berputar searah jarum jam. Nah, sedangkan kalau nilainya dibalik, yang rangkaian satu konstannya 0 dan rangkaian 2 yang konstannya 255. Maka eh, motor DC otomatis akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak harus bernilai 255 atau 0. Jadi yang penting itu terdapat selisih nilai pada kedua konstan agar dapat terjadi perputaran pada motor. Kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk percobaan yang pertama. Sekarang kita beralih ke percobaan yang kedua. Nah, masih dengan rangkaian yang sama seperti tadi, tapi terdapat tambahan, yaitu kita menggunakan slider. Lalu kita tambahkan konstan lagi. Untuk konstannya ini kita hubungkan ke slider agar kita tidak perlu mengubah nilai konstannya secara manual. Kita cukup menggeser-geserkannya saja secara real time. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi PPT sebelumnya. Oke, di sini minimumnya adalah minus 255, sedangkan maksimumnya adalah 255. Jadi titik tengahnya adalah 0. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya kita tambahkan foto. Nah, nanti konstan ini dihubungkan ke Goto, lalu em, nah, konstan yang pada rangkaian satu dan rangkaian 2 sebelumnya itu kita ubah menggunakan switch. Nah, kita hubungkan ke switch, lalu di sini juga ada gain. Nah, untuk switch-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk yang gotonya tadi kita copy, kita hubungkan ke switch agar nanti dapat mengendalikan si switch ini.
karena tadi gotonya terhubung ke konstan yang juga terhubung ke slider, nanti ketika slidernya digeser, otomatis gotonya itu menghubungkan ke switch, dan switchnya nanti juga akan merubah eh, perputaran pada motor DC, karena switchnya itu terhubung ke PWM. Oh ya, ini untuk switchnya menggunakan lebih dari sama dengan nol. Oke, selanjutnya ini dihubungkan untuk rangkaiannya, kaki-kakinya ini dihubungkan agar dapat bekerja secara sinkron. Kayaknya ini menekan minus satu ya. Oke, bisa sedikit dipercepat. Di sini ada data. Nah, untuk data ini kita hubungkan ke PWM yang nanti akan terhubung ke gain dan switch yang nanti akan mengarah ke PWM. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, bisa kita running. Oh ya, jangan lupa untuk memperhatikan komportnya pada Arduino-nya ya. Itu jangan sampai lupa. Itu baru nanti di running. Nah, ketika motornya bekerja, hmm, itu misal ketika slidernya digeser ke kanan, dia akan berputar searah jarum jam, sedangkan kalau ke kiri, yang pada sisi minus, itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi perbedaan percobaan satu dan percobaan dua itu adalah pada ini keefisienan penggunaan pada rangkaiannya. Yang pertama tadi secara manual, yang kedua ini cukup menggeser-geser menggunakan slider. Setelah ini akan saya tunjukkan contoh perputaran motornya ya. Oke, kurang lebih untuk rangkaian, untuk percobaan yang kedua ini sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, pada percobaan yang ketiga ini kita tambahkan encoder. Lalu ada scope, ada display, ada juga delay, ada goto. Nah, nanti gotonya ini di copy paste untuk dihubungkan ke zoom. Nah, nanti zoomnya juga akan dihubungkan ke goto. Nah, nanti masih ada display lagi. Nah, untuk rangkaian sistem kontrol yang encoder ini digunakan untuk menampilkan nilai kecepatan motor secara real time, sedangkan untuk scope-nya sendiri untuk menampilkan grafik apakah eh, motor untuk menampilkan grafik perputaran dari si motor tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan pada PPT sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di setting juga. Nah, ini untuk tampilan grafiknya ya. Untuk percobaan ketiga langsung ditampilkan pada layar video saya. Nah, untuk hasil grafiknya itu, nah, seperti ini.
Misalkan ini diarahkan ke minus. Ini tadi arahnya ke minus, lalu karena ke minus, otomatis akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi grafiknya akan turun seperti ini. Sedangkan kalau ke sisi plus, otomatis motor akan berputar searah jarum jam. Nah, grafiknya akan naik. Kalau yang minus tadi turun, yang plus berarti naik. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini adalah salah satu video perputaran pada motornya ya. Untuk percobaan 1, 2, dan 3 kurang lebih perputaran motornya itu sama saja. Hanya yang membedakan itu kecepatan pada motornya. Jadi pada video yang ini itu menggunakan kecepatan penuh yaitu 255. Nanti kalau semisal nilainya dikurangi semakin mendekati nol, nah ini perputarannya juga akan semakin melambat. Nah, sini juga ketika eh, slidernya diarahkan ke kiri, yaitu arah yang nilainya minus, motor otomatis juga akan berputar ke berlawanan arah jarum jam. Dan ketika nilainya semakin eh, tinggi, misalnya di minus 255, putaran berlawanan arah jarum jamnya juga akan semakin kencang. Kurang lebih seperti itu. Untuk percobaan 1, 2, dan 3 kurang lebih sama untuk tampilan perputaran motornya. Oke, kurang lebihnya seperti itu pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.